Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Grace Adelina Novanda Uki, NPM 3320.002. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya sebagai nilai ujian tengah semester di mana profesi kependidikan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang satu topik yaitu motivasi belajar siswa. Tetapi sebelum kita mengetahui secara detail tentang motivasi belajar siswa, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang motivasi belajar. Nah, dari kata motivasi belajar, ternyata ada dua arti yang berbeda. Pada motivasi dapat kita katakan atau sebuah dorongan, di mana motivasi ini sebagai suatu energi atau penggerak yang dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Artinya, dari dalam diri maupun luar adanya dorongan sehingga seseorang itu dapat berbuat sesuatu atau bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau belajar dapat kita katakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh setiap individu maupun seseorang untuk memperoleh suatu perubahan atau perubahan tersebut sebagai hasil pengalaman di mana individu ini sendiri dapat berinteraksi dengan lingkungan. Artinya belajar ini adalah suatu proses usaha dari setiap orang untuk mencapai target yang dia inginkan. Jadi belajar juga dapat merubah seseorang, dapat merubah tingkah laku, perbuatan, sikap seseorang. Nah, itu yang dimaksudkan dengan belajar. Nah, dari kedua arti tersebut dapat kita simpulkan menjadi motivasi belajar adalah daya penggerak baik dalam diri maupun dari luar sehingga dia dapat menjamin kelangsungan untuk memberikan arahan kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dia targetkan atau tujuan yang dia inginkan dapat tercapai. Selanjutnya di sini tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam motivasi belajar siswa, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pada yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Tentu saja faktor internal adalah faktor yang dari dalam, artinya faktor yang dari dalam diri seseorang atau munculnya motivasi dalam diri seseorang atau dorongan dari dalam diri tanpa ada paksaan dari orang lain. Artinya motivasi ini muncul dari dalam diri sendiri. Contohnya ketika kita ingin belajar. Nah, tentu saja kita ingin belajar adanya motivasi dalam diri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya di sini adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini adalah faktor yang dari luar. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang mendukung pada prosesnya. Atau di mana faktor eksternal ini pihak lingkungan sangat berpengaruh penting. Nah, di sini dia dari pihak tersebut akan memberikan dorongan pada seseorang atau individu. Artinya begini, motivasi dari belajar dirinya sendiri. Artinya orang lain memotivasi kalau belajar itu sangatlah penting, dimana untuk merubah status dari seseorang tersebut yang dulunya statusnya rendah menjadi statusnya yang agak tinggi. Nah, itu adalah bukti dorongan atau motivasi dari luar atau eksternal. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat dari motivasi belajar. Tentu saja dalam motivasi belajar ini memiliki manfaat yang sangat besar. Pada motivasi belajar dapat bermanfaat bagi guru maupun bagi siswa. Nah, bagi siswa, seseorang dapat dengan motivasi belajar, seseorang akan disadarkan atau dapat menyadarkan seseorang pada kedudukan di mana pada awal proses belajar, dalam proses dan hasil yang akan dia terima. Selanjutnya di sini adalah untuk mengarahkan seseorang, di mana pada motivasi belajar ini bermanfaat, di mana dia bisa mengarahkan apa tujuan yang dia inginkan, sehingga dengan adanya motivasi belajar bisa mengarahkan seseorang untuk ke tujuan yang lebih benar. Nah, selanjutnya situ yaitu memberikan semangat. Dengan ada motivasinya belajar, di mana seseorang akan diberikan semangat, dukungan, sehingga seseorang yang tadi
tadinya dia memiliki tujuan hidup, dengan perjalanan dalam proses belajar dia sudah tidak mampu lagi, tetapi dengan adanya motivasi belajar seseorang akan terdorong untuk dia memikirkan kembali tujuan yang dia pilih atau tujuan yang dia inginkan. Bagi guru, motivasi belajar ini bermanfaat di mana akan memberikan semangat kepada seseorang siswa atau dia dapat membangkitkan semangat. Nah, dalam hal ini motivasi belajar sangat bermanfaat bagi guru juga. Yang kedua yaitu meningkatkan peran, di mana guru juga berperan lebih ganda, di mana sebagai fasilitator, sebagai pendidik, sebagai pemotivasi. Nah, yang berikut yaitu menambahkan peluang untuk kinerja kerja atau dimana sebagai rekayasa dalam pedagogis. Nah, motivasi belajar untuk guru juga itu untuk membangkitkan semangat sehingga menjadikan para peserta didik itu sebagai penerus-penerus bangsa yang lebih kuat. Baik, selanjutnya di sini adalah sifat motivasi belajar. Di sini ada dua sifat. Yang pertama yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Pada intrinsik atau bisa dikatakan sebagai internal. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor pendorongnya dari dalam diri sendiri atau individu. Nah, yang mendominasi adalah seseorang pasti tertarik dengan satu hal. Contohnya begini, seseorang dia menyukai satu mata pelajaran yang dia rasa sangat tertarik dan sangat menarik untuk dipelajari. Nah, seseorang tersebut mungkin ada motivasi dari dalam dirinya sehingga dia mencari informasi yang sangatlah besar atau dia terus menggali informasi tersebut. Dengan sengaja itu adalah motivasi dari dalam dirinya sehingga dia dapat mengetahui bahwa materi yang dia pelajari tersebut adalah materi yang dia sukai sehingga dia akan menggali materi tersebut dengan dorongan dari dalam diri sendiri. Sedangkan pada motivasi yang bersifat eksternal, di sini adalah pihak luar atau kita bisa lihat kalau ada pihak-pihak lain yang membantu dalam memberikan motivasi. Contohnya pada seseorang dia ingin mendaftarkan untuk mengikuti perlombaan, tetapi dia ragu dengan kemampuannya. Tetapi dari pihak luar mendorong bahwa dia mampu dan dia bisa untuk mengikuti perlombaan, sehingga ada hadiah yang dapat dia capai. Nah, tentu saja dia mendapatkan dorongan dari luar sehingga dia juga bisa untuk mengikuti perlombaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini yaitu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu memberikan angka, di mana pada umumnya atau halnya biasanya guru itu memberikan angka dari setiap tugas atau ulangan harian. Nah, ketika siswa yang tidak mencapai standar yang telah ditetapkan guru, tentu saja akan ada motivasi dari dalam diri maupun dari luar untuk terus belajar agar mendapatkan angka yang ditargetkan oleh setiap guru. Tapi di sini kebanyakan dari guru sudah menilai kalau angka tersebut adalah hasil akhir dari belajar setiap siswa, tetapi ternyata tidak. Dari hasil belajar siswa itu sebenarnya dirangkum oleh secara keseluruhan. Artinya dalam proses belajar juga guru harus melihat bagaimana partisipasi dari setiap siswa sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa orang tersebut setiap siswa itu bisa atau mampu dalam proses belajar mengajar. Nah, cara yang kedua yaitu memberikan hadiah. Memberikan hadiah di mana seseorang yang mungkin lebih tertarik dengan hadiah. Jadi ketika seorang guru mempunyai trik yaitu memberikan hadiah, tentu saja seseorang dengan tidak sengajanya dia akan terus berusaha untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, cara tersebut mungkin lebih efektif ketika seseorang memberikan pelajaran sehingga membangunkan suasana dalam proses pembelajaran. Oke, baik, selanjutnya di sini yaitu tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, tips yang pertama yaitu bergaul dengan orang yang belajar. Dimana pada hal ini kita bergaul dengan orang yang senang belajar tentu saja akan memberikan dampak kepada kita. Kita akan terpengaruh dengan cara yang dipakai oleh teman tersebut. Artinya begini, ketika kita
merasa diri kita kurang mampu, tetapi kita mendekatkan diri dengan orang yang suka belajar, tentu saja kita akan terobsesi dengan cara yang dimiliki oleh teman tersebut. Selanjutnya di sini yaitu belajar apapun. Artinya dalam proses belajar mengajar kita tidak terpaku dengan satu topik yang kita inginkan, tapi dengan semua yang kita harus pelajari. Artinya begini, dalam seperti contohnya ketika meja ada empat kaki. Nah, kita hanya mengandalkan 3 kaki tersebut, tentu saja meja tersebut akan patah. Dalam halnya dalam proses belajar, tentu saja kita harus menguasai semua materi atau yang kita inginkan dalam proses belajar mengajar tersebut, sehingga bisa mendukung dalam proses meningkatkan motivasi belajar. Dalam hal lain juga, pengalaman juga memberikan kita motivasi untuk belajar, dimana dengan adanya pengalaman dia juga menjadi guru yang baik untuk kita dalam menargetkan bagaimana tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini adalah cari motivator. Artinya seseorang pasti akan tertarik dengan pengalaman diri orang lain. Artinya dengan pengalaman orang lain dia akan termotivasi untuk terus belajar dan seperti orang tersebut. Selanjutnya yaitu bergaul dengan orang yang suka berpikir optimis dan juga berpikir positif. Artinya dia dalam lingkungan hidupnya tentu saja harus bergaul dengan orang-orang yang suka berpikir positif. Artinya mau membangun dirinya yang lebih baik. Baik, sekian hasil presentasi saya tentang motivasi belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.